Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rena Yunita Mulyaningsih yang merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 99 di Badikat Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Saya berasal dari instansi Kementerian Hukum dan HAM yang ditempatkan di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Fakfak sebagai pembimbing kemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tentang aku, Esmarta SN, dan instansiku yang merupakan salah satu tugas dari Agenda 3 yang diampu oleh Ibu Eka Harta Tilamusu, SKP MAP. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disingkat dengan Kemenkumham RI adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan HAM yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, Kafling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan panjangnya, Kemenkumham RI mengalami perubahan nama mulai dari tahun 1945 sampai dengan saat ini. Visi dan misi yang dimiliki Kemenkumham RI sangat jelas dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas menjadi moto untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan. Kemenkumham RI juga menjunjung nilai tinggi tata nilai berakhlak yang merupakan kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan tata nilai kami pasti yang merupakan kepanjangan dari profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Terdapat 11 unit pusat Kemenkumham RI, di antaranya Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM, Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sedangkan untuk kantor wilayah Kemenkumham RI tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya adalah kantor wilayah di Papua Barat. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dibentuk pada tahun 1982 dan diberi nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Alamatnya berada di Jalan Trikora, Arfai 2 Lokpon, Andai, Manokwari, Papua Barat. Kepala Kanwil dibantu oleh para ketua divisi, diantaranya Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kantor wilayah membawahi unit pelaksana teknis yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi. Adapun 14 unit pelaksana teknis di bawah Kanwil Kemenkumham Papua Barat, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan kelas 2 Fakfak. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Fakfak merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan secara administratif substantif berada langsung di bawah kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Bapas kelas 2 Fakfak terbilang kantor baru karena baru beroperasi pada tanggal 15 Januari 2020. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Fakfak memiliki 7 pegawai yang terdiri dari Kepala Balai Pemasyarakatan, Kepala Urusan Tata Usaha, Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa, Kasubsi Bimbingan Klien Anak, 3 staf, dan 12 CPNS. Wilayah kerja yang termasuk dalam lingkup Bapas kelas 2 Fakfak meliputi Lapas kelas 2B Fakfak dan Lapas kelas 3 Kaimana. Pelayanan Bapas kelas 2 Fakfak dimulai pukul 8 pagi sampai 16.30. Pelayanan yang diberikan meliputi tugas dan fungsi Bapas diantaranya. Yang pertama adalah penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan ini merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembimbingan klien. Yang kedua adalah pembimbingan. Pembimbingan ini merupakan pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani, dan rohani klien pemasyarakatan. Yang ketiga, terkait dengan pendampingan. Pendampingan ini dalam konteks pelayanan Bapas dapat diartikan sebagai peran pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi klien dalam menghadapi permasalahannya. Klien yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya adalah klien pemasyarakatan serta anak yang berkonflik dengan hukum. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan merupakan langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Fakfak selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada klien pemasyarakatan kami. Karena hakikat pemasyarakatan adalah cara untuk memulihkan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan. Kami percaya bahwa setiap manusia bisa berubah. Tidak ada seorang pun memiliki kemampuan untuk membuat segalanya sempurna, tetapi semua orang mempunyai kesempatan untuk membuat segalanya lebih baik. Terima kasih.